Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Marsha Jonathan. Oke, kali ini gue mau nge-review modifikasi di Honda ADV 150 gue. Lebih tepatnya itu adalah aksesoris yang terpasang, karena yang lebih banyak itu aksesoris yang tertempel di sini. Nah, jadi motor ini udah mengalami banyak perubahan dari video sebelumnya. Nah, jadi di video sebelumnya itu sama-sama video modifikasi motor ini, tapi yang video sekarang udah lebih banyak lagi perubahan daripada video kemarin. Nah, jadi motor ini tuh gua modifikasi itu konsepnya tuh adventure touring ya, touring adventure lah, apapun itu. Pokoknya gua ngikutin versi 250 gua tampilannya. Jadi tapi ini versi motor maticnya, karena motor ini gua pakai buat touring, tapi kalau hanya solo riding. Jadi kalau versi itu gue pakai kalau lagi touring rombongan dan lebih jauh. Tapi kalau ini gue pakai kalau gue touringnya sendirian. Jadi ini gue samain modifikasinya kayak versi sih gitu loh. Jadi dia adventure tapi dipakai touring pun nyaman gitu. Oke. Jadi tanpa lama-lama gue langsung mulai aja review modifikasi motor ini. Tapi bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel gue dan juga like video ini, dan juga komen gue harus tambahin apalagi dari ini motor. Oke, jadi gue mau ngasih lihat dulu tampilan dari motor ini. Nah, ini adalah bagian depannya kayak gini tampilannya. Ini bagian depan dari sebelah kiri. Motor ini sih ganteng ya, dilihat dari mana aja. Ini dari sebelah kanannya. Lalu ini bagian samping sebelah kanan. Dari bagian belakang sebelah kanan. Ntar agak susah nih. Nah, bagian belakang sebelah kiri. Dan bagian samping sebelah kiri. Oke, penampilan udah semua, jadi langsung aja kita review. Dari depan dulu. Dari depan yang kalian pasti udah lihat adalah windshield. Ya, ini windshield gue udah ganti pakai merek dari MHR windshield khusus ADV 150 yang bening, enggak yang smoke. Ini harganya itu 240.000. Jadi windshield MHR 240.000. Nah, di video sebelumnya gue masih pakai windshield standar, tapi gue hitamin ya, gue stikerin hitam. Jadi yang pertama itu windshield MHR khusus ADV yang bening 240.000. Nah, ini gue bukan sombong atau apa, ngasih harganya supaya kalian bisa tahu harganya berapa aja kalau kalian mau beli. Nah, yang kedua, plat nomor kalian udah bisa lihat. Plat nomor gue pindah ke dalam sini, ke balik windshield kayak gini. Nah, jadi di bawah itu udah nggak ada plat nomor, jadi nggak kayak kumis gitu. Bakalan lebih bagus gitu kan tuh. Jadi gue copot, gue pindahin ke dalam. Nah, ini nggak ada harganya karena gue cuma butuh ada lah. Jadi yang setuju gue bikin video tutorial cara pasang plat nomor di sini, kalian bisa komen aja di bawah. Nah, oke. Terus selanjutnya, kalian bisa lihat di sini gue pakai lampu tambahan kanan kiri ya. Ini pakai lampu Eco 9 yang tipe QB. Ini harganya itu 100.000 satunya, dua jadi 200.000. Nah, plus saklarnya itu harganya berapa ya, gue lupa, 50 ribuan. Kayak begini saklarnya. Nah, jadi ini lampu tuh murah banget tapi bagus banget cahayanya. Itu ada 6 titik LED ya. 1 2 3 4 5 6 kanan kiri. Satu lampunya itu 1000 lumens. Jadi udah terang banget. Gue pasang dua lampu jadi 2000 lumens. Nah, ini dia cahayanya ketika malam hari. Oke, ini udah malam ya. Ini udah sekitar jam 7 kurang seperempat. Nah, di sini di atas gue ini ada lampu, tapi di bagian sana tuh gelap tuh. Nah, jadi kita tes aja lampu Eco 9-nya. Jadi dia ada 3 mode, ada terang, redup, dan strobo. Kalau terang tuh kayak gini. Nah, ini paling terang. Lalu ini redup. Dan ini yang strobo. Ini yang terang lagi. Nah, ini redup, ini strobo. Gitu, jadi ini terang. Nah, ini yang nyala baru lampu yang Eco 9 dan low beam motor ini. Kalau kita nyalain high beamnya, jadi makin terang. Nah, oke. Nah, cahayanya itu kayak begitu. Jadi udah terang banget kan.
Jadi ini gua pasang ini gunanya itu yang pertama buat malam-malam membantu penerangan dan juga buat ngedim orang yang kurang ajar di jalan sama kita. Ya bisa begitulah kira-kira. Tapi lampu ini gua nggak nyalain saat lagi di perkotaan. Gua nyalain lagi di jalanan luar kota yang sepi. Karena kalau di dalam kota itu bisa nyelawain orang dan bikin sakit mata. Jadi gua ya pasang ini bukan buat nyelawain orang lah gitu. Nah jadi yang pertama itu windshield, yang kedua lampu Eco 9 QB, harganya 250.000 sama saklar. Oke, selanjutnya masih area depan. Kalian bisa lihat gue udah pasang crash bar atau turbular, terserah kalian lah mau nyebutnya apa. Ini mereknya dari Bridgestone. Harganya itu sekitar 900 ribuan lah. Jadi ini lebih terjangkau daripada Akna. Kenapa nggak gue pilih Akna? Yang pertama itu ini lebih murah. Yang kedua untuk bracket ke kakinya itu kalau yang Bridgestone kan di sebelah sini kan. Nah jadi itu enak gitu, nggak terlalu mengganggu kaki. Sedangkan Akna di bagian sini dan di bagian sini. Sedangkan di bagian footstep yang sini kita kan bakal lebih sering naruh kaki kan daripada di sini. Jadi gue pilih ini karena nggak terlalu mengganggu kaki. Karena ini kan kurang kepake juga ya kalau di ADV karena nggak kayak NMAX gitu. Nah Bridgestone, jadi yang ketiga itu crash bar Bridgestone, harganya 19.000. Oke. Nah lalu apa lagi nih? Gue lupa jadinya. Selanjutnya masih di bagian depan juga kali ya. Nah, oh iya, bagian depan ada yang kelewat nih. Selang rem. Selang rem gue ganti pakai TDR Black Carbon khusus ADV yang ABS. Harganya 650.000. Ini depan dan belakang. Kalian bisa lihat kan? Tuh, depan belakang. Ini yang di bagian belakangnya kayak gini. Harganya 650.000 selang remnya. Nah, karena selang rem itu diganti, jadi minyak rem juga gue ganti. Depan belakang pakai motul, harganya 150.000 satu botol, 500 ml kalau nggak salah ya. Nah, oke, jadi yang keempat ya, 1, 2, 3, keempat itu selang rem TDR Black Carbon, harganya 650.000. Lalu minyak rem pakai motul 150.000. Selanjutnya di bagian samping kelihatannya kayak original, tapi kalau kalian nggak tahu, di sini tuh gue udah tutupin semua pakai stiker warna hitam metalik. Jadi sama kayak bodi aslinya, warna hitam metalik. Kenapa? Karena gue mau nutupin stripping yang ada di dalam sini nih. Kalian bisa lihat kan, tuh jiplakannya masih ada. Jadi gue hitamin semua supaya lebih bagus gitu. Nah terus karena di sini tadinya ada tulisan ADV kan kayak ngejiplak gitu kan. Jadi gue tutupin pakai stiker GoPro karena gue tuh suka banget lah pakai GoPro, setiap gue touring tuh pakai GoPro gitu. Oh my god. Oke, langsung aja ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya kalian bisa lihat gue pakai bracket top box dari SAT. Karena ini udah kokoh banget tuh. Kalian bisa lihat kokoh banget, harganya itu sekitar 800 ribuan. Bracket dari SAT ini. Plus gue pakai top box. Ini harga itu 3 juta kalau nggak salah, gue lupa 2 juta atau 3 juta. Nah tapi ini gue top boxnya ini gue pindahin dari Versys ke ADV. Jadi kalau gue pakai Versys gue pindahin ke Versys, kalau gue pakai ADV gue pindahin ke ADV gitu. Jadi itu bracket harganya 800 ribuan. Oke, terus kemana lagi nih? Oh iya, ke bagian permesinan dulu. Kalian tahu kan torsi ADV itu kecil banget, jadi kurang gitulah buat nanjak-nanjak, terus buat start kenceng gitu kurang. Jadi gue mau cari aman, gue ganti Persivity. Tapi gue cari aman yang nggak bikin ngerusak mesin. Jadi gue pakai Persivity-nya PCX Thailand. Jadi aman tapi tenaga jelas nambah lebih besar, kerasa banget deh. Pokoknya enak banget. Jadi kalau kalian punya ADV, kalian bisa tuh ganti pakai Persivity PCX Thailand. Gue lupa harganya deh. Gue lupa banget harganya, kalian bisa cek aja di all shop ya. Nah, apalagi nih? Oke. Langsung aja ke area kokpit. Kokpit nih, kalian bisa lihat ya. Di kokpit ini paling banyak berubah. Nah, jadi stang pertama gue udah ganti pakai Protaper Commercial Evo. Harganya itu sekitar 300 ribuan. Protaper Commercial Evo 300 ribuan. Spion gue ganti pakai model Ducati. Ini harganya 250.000 kanan kiri udah. Dan ini warnanya yang hitam gitu ya. Nah, lalu gua tampain racer stang. Ini racer stang mereknya tuh gue lupa nih.
Ini pokoknya harganya tuh 300 ribuan. Racer stang ini 300 ribu. Ini kalau kalian mau cari itu kalian ketik aja di all shop Racer Versys 650, pasti keluar. Versys 250 gue juga pakai ini. Nah itu harganya 300 ribuan. Ini 300 ribu juga. Bracket HP atau phone holder ini yang anti air 100 ribu harganya. Terus ini tombol tadi ya, ini gue udah ngejelasin. Udah itu doang. Nah tapi ini jadi posisinya itu jauh lebih jauh dari RV standar. Jadi RV standar misalkan di sini, yang sekarang tuh di sini. Nah jadi posisinya kalau kita naik motor ini mirip sama riding, mirip banget sama riding posisinya Versys 250. Percaya deh kayak sama gue, bener-bener mirip karena kan gue juga pakai Versys kan, mirip banget. Hanya Versys itu lebih jauh sedikit, jadi bener-bener nggak pegel tuh. Caranya tuh gitu. Jadi bagian bawahnya itu taruh di Racer aslinya. Terus ini dimundurin posisinya tuh, mundur kayak begitu. Jadi nggak lurus sama aslinya, lebih mundur. Lalu ininya stangnya agak diputar ke bawah. Jadi itu udah paling pas banget. Untuk orang tinggi 165 sampai 180 itu udah pas banget posisi stang ini. Nah kayak begitu. Oke mungkin itu aja kali ya modifikasi yang gue udah lakuin. Oh iya satu lagi, ini jok ini kan licin banget ya jok ADV, tapi jok gua sekarang udah nggak licin lagi. Gua nggak mau ganti jok pakai jok Eropa, gue tetap pertahanin jok aslinya. Nah jadi jok aslinya itu di bawah itu ada plastik yang licin banget. Nah itu gue cabut. Nah kenapa Honda ngasih plastik itu? Karena supaya jahitannya itu nggak masuk air. Nah tapi pasti kalian bakal mikir lah, kalau dicabut jahitannya jadi masuk air dong. Enggak, karena ada di tempat jok gua itu ada lem khusus jahitan, jadi gak masuk air. Jadi di jahitan-jahitan ini udah dilem dalamnya gitu. Jadi itu aja ya modifikasinya. Jadi totalnya dari modifikasi ini itu sama ongkos pasang dan lain-lain sekitar berapa ya, 4 jutaan lah, 4,3 4,5 gitu, gue lupa pokoknya segituan. Nah motor ini gue pasang itu di dua tempat modifikasi motor. Yang pertama di Yong Jaya, yang kedua itu di Segalayang Motor Shop. Jadi yang di Segalayang Motor Shop itu gue ganti crash bar, lampu dan juga bracket belakang. Dan di Yong Jaya itu gue ganti spion, stang, selang rem, windshield atau visor, itu di Yong semua. Sama apa lagi dong di Yong? Udah ya. Oh ya sama ini bandul gue pakai Fastbike 50 ribuan lah, ini murah. Jadi mungkin mau apa namanya ngasih saran apa lagi atau kalian mau ngikutin, silakan ikutin motor ini. Dan kalau kalian mau saran silakan DM IG gue atau enggak di komen di bawah. Nah oh ya sama yang di Segalaya itu ini nih. Nah untuk pemasangan bracket dan juga top box itu kalian bisa mampir di channel YouTube-nya Segalaya Motor Shop. Oke sekian video dari gue. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka dan juga komen di bawah. Dan juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Nah oh ya gue lupa, gue pengen minta bantu kalian. Gue tuh pengen nyari handguard yang full ketutup gitu, jadi supaya tangan nggak kena angin gitu. Tapi gue nggak nemu cuy di all shop manapun. Jadi gue minta tolong kalian, tolong cariin handguard itu. Kalian bisa fotoin kirim ke DM gue.